Puji Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur pada hari ini kami boleh ada lagi oleh pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, firman-Mu adalah kesukaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Yohanes pasal 21. Saya mengambil ayat 18. Ini adalah pernyataan Yesus tentang Petrus. Dituliskan sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di situ pembacaannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengikuti pembacaan ini, maka ini adalah dialog antara Yesus dan Petrus. Sesudah kebangkitan Yesus, maka Yesus menjumpai murid-murid. Saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana Yesus mencintai mereka. Walaupun mereka telah melarikan diri, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus, kita semua tahu, dia menyangkali Yesus 3 kali, ya. Tetapi Yesus berbeda mungkin, dan memang kasih Yesus itu melebihi dari hidup kita. Yesus mengasihi orang-orang yang gagal. Petrus gagal dalam pengiringannya atau sebagai murid karena beberapa hari yang lalu dia menyangkali Yesus. Walaupun dia menangis dan dia susah, dia menyesali itu, tetapi saudara bisa membayangkan bagaimana seorang murid yang begitu hebat penampilannya, mewakili murid-murid yang lain. Tetapi pada bagian terakhir Yesus menyelesaikan tugasnya, maka murid-muridnya meninggalkan dia dan Petrus menyangkal Yesus. Tetapi saudara-saudara, menarik di sini, dalam perjumpaan itu Yesus menjumpai mereka. Sesudah sarapan, kata ayat 15, maka Yesus menjumpai Petrus dan dia ingin menetralisir keadaan Petrus yang susah tentu, ya, yang malu juga tentu. Tetapi Yesus benar-benar mau mengangkat dia. Yesus mau supaya Petrus jangan lemah, jangan tinggalkan Tuhan lagi. Sekarang kembali lagi. Nah, disinilah Yesus menegur dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita semua tahu, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu. Dan ini sepertinya mau memberikan satu peringatan kepada Petrus bahwa engkau pernah menyangkali aku 3 kali. Sekarang aku tanya engkau 3 kali. Ingat, 3 kali. Dan saudara-saudara, kita semua tahu pada akhirnya Petrus harus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekarang Petrus kembali kepada Tuhan, pada gurunya. Dia mengasihi gurunya lagi. Tetapi saudara-saudara, Yesus mau memberikan penilaian kepada dia. Petrus, waktu engkau muda, dikatakan di sini, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini bagian pertama yang saya ingin bicarakan di sini, bahwa Tuhan Yesus tahu keadaan Petrus khususnya.
Bahkan pada umumnya kita semua, Tuhan Yesus tahu keadaan kita, masa lalu kita, keadaan kita sekarang, bahkan yang akan datang. Dia tahu kita semua. Nah sekarang Yesus mau menyatakan itu kepada Petrus. Waktu engkau masih muda. Saudara-saudara, bukan berbicara waktu Petrus masih umur 17-18 tahun. Tetapi Yesus sedang berbicara rohani ini, saudara-saudara. Waktu engkau masih muda, waktu engkau 3,5 tahun lalu, perjalananmu dengan aku, sepertinya begitu. Bahwa aku lihat engkau masih muda, ya, dikatakan. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau pergi kemana engkau mau. Ini menyatakan bahwa Petrus di saat-saat yang lalu dia bertindak seperti seorang muda. Artinya dia melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri, ya saudara-saudara. Dia melakukan pelayanannya itu dengan mengandalkan kekuatan kodrat dirinya. Lain dengan Petrus sesudah kamar loteng. Tetapi saya mau berbicara di sini tentang Petrus. Karena saudara perhatikan, di 3,5 tahun itu diakhiri dengan penyangkalan. Jadi Yesus melihat dia sebagai seorang yang masih muda, yang mengandalkan tadi dikatakan, ya, kekuatan kodrat dirinya. Itu orang-orang muda. Orang-orang sepertinya begitu orang muda. Nah Petrus kerohaniannya pada 3,5 tahun itu, kerohaniannya menggebu-gebu, tetapi didasari dengan satu dasar yang tidak baik. Didasari dengan emosional yang begitu kuat. Sebagai seorang yang mengandalkan, ya, kodratnya sendiri, kemampuannya sendiri, ya. Dia mengandalkan bahwa dia seorang yang gagah. Tetapi sebenarnya dia dicap oleh Yesus, engkau masih muda dan engkau suka pergi kemana engkau mau, engkau seenaknya sendiri, ya. Kalau kita lihat apa yang Petrus nyatakan dalam pengalaman-pengalamannya itu, dia pernah berkata kepada Yesus waktu Yesus menuju Yerusalem dan Yesus berkata, aku akan mengalami penderitaan. Apa yang Petrus katakan? Jangan terjadi hal itu, saudara-saudara. Saudara lihat di sini, ini adalah pemahaman yang Petrus nyatakan. Dia masih mentah. Dia belum mengerti maksud Yesus sebenarnya ke dunia ini, ya, adalah salib. Tetapi Petrus tidak mau mengalami pengalaman ini. Petrus tidak mau. Dia mengandalkan fisiknya. Kalau saudara lihat waktu di Getsemani, diperkirakan yang memotong telinga dari tentara itu adalah diperkirakan Petrus. Petrus meluap-luap pembelaannya, tetapi tidak rohani, saudara-saudara. Saudara perhatikan, memasuki Getsemani, Yesus kembali mengatakan bahwa akan terjadi domba-domba akan tercerai-berai, ya. Tetapi apa yang Petrus katakan? Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak rohani, saudara-saudara, karena dia membela diri, dia mengandalkan supaya mereka tidak mengalami masa-masa yang sulit. Inilah orang-orang muda yang tidak mau mengalami masa-masa sulit, masa-masa sengsara, seperti yang Yesus ajarkan. Nah inilah Petrus, dia mengandalkan kekuatannya, fisiknya. Dia tidak suka menderita, saudara-saudara. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus, engkau masih muda. Saya ambil sedikit tentang jemaat Laodikia yang merasa mereka kaya, mereka hebat, mereka tidak kekurangan apa-apa. Apa itu? Mengandalkan hal-hal duniawi. Jangan sampai kita sebagai umat-umat Tuhan lebih mengandalkan hal-hal duniawi, hal-hal fisik, hal-hal yang sementara ini, yang kita rasa itu yang dapat membela kita. Tetapi ingat,
Alkitab menulis, bukan oleh kuat dan keperkasaan, tapi oleh Roh Tuhan. Mari kita belajar, kita renungi bahwa jangan sampai kita seperti Petrus, masih muda, masih rohaninya belum dewasa. Semoga Tuhan membawa kita menuju pada kedewasaan. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Ajarlah kami terus Tuhan, supaya kami berjalan terus meninggalkan masa-masa muda kami, kerohanian kami yang masih mentah itu. Kami mau menuju kepada kedewasaan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.